Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Pembahasan yang akan saya jelaskan kali ini adalah terkait aplikasi komputer apa saja yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komputer merupakan salah satu media elektronik yang banyak digunakan untuk memudahkan manusia mengelola data dan menyimpan informasi dengan praktis dan efisien. Pada era serba digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Aplikasi komputer yang pertama ada Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor andalan Microsoft. Microsoft Word adalah program pengolah kata pada komputer yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 oleh raksasa teknologi Microsoft. Sejak awal diciptakan, produk ini telah mengalami pengembangan dalam berbagai versi. Microsoft Word memungkinkan penggunanya mengkombinasikan tidak hanya berupa kata tetapi juga gambar dan diagram. Lalu aplikasi yang kedua ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, peserta didik, dan trainer. PowerPoint merupakan salah satu program aplikasi dari Microsoft yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi, baik untuk melakukan sebuah rapat maupun perencanaan kegiatan lain, termasuk digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah. Berikut ini ada pengoperasian dasar Microsoft Office Word yang terdiri dari membuat dokumen baru atau new, yang kedua membuka dokumen atau open, yang ketiga menyimpan dokumen atau save, yang keempat mencetak dokumen atau print, yang kelima menutup dokumen atau close, dan yang terakhir exit. Yang perlu dipahami antara close dan exit adalah jika kita mengklik close, maka yang keluar hanya dokumennya saja, sedang programnya masih aktif. Tetapi jika kita mengklik exit, maka dokumen sekaligus program yang digunakan sama-sama ikut tertutup. Selanjutnya ada pengoperasian Microsoft Office PowerPoint yang terdiri dari memilih jenis slide yang akan dibuat, menambahkan objek ke dalam slide, lalu memilih tema, dan menerapkan animasi pada teks dan slide. Berikut ini ada cara untuk mengelola grafik. Untuk mengelola grafik, terdapat pada tab menu Insert di bagian Chart yang sudah tersedia beberapa pilihan grafik sesuai kebutuhan, seperti kolom, line, pie, bar, area, scatter, map, stock, surface, radar, tree map, sunburst, histogram, box dan whisker, waterfall, panel, dan combo. Kemudian mengelola tabel. Untuk mengelola tabel terdapat pada tab menu Insert, kemudian untuk jumlah baris dan kolom tabel bisa disesuaikan sesuai kebutuhan pada insert tabel. Berikutnya ada mengelola gambar, clip art, dan shape. Untuk menambahkan gambar dan clip art pada slide tersedia pada tab menu Layout, sementara untuk menambahkan shape tersedia pada tab menu Insert. Nah, pasti dari teman-teman sudah banyak yang tahu bagaimana mengelola gambar, clip art, dan shape karena kita sudah biasa menggunakannya dalam keseharian kita. Selanjutnya, mengelola diagram. Untuk menambahkan diagram, ada pada tab menu Insert di bagian Smart Art, yaitu Cycle. Shape pada diagram bisa ditambah dan diatur sesuai keinginan. Berikut ini ada beberapa
tips yang dapat digunakan dalam mengelola animasi. Sebelum menggunakan efek animasi pada slide, teman-teman bisa memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jangan berlebihan. Penggunaan efek animasi yang berlebihan justru akan membingungkan audiens dan mengaburkan isi dari presentasi itu sendiri. Lalu yang kedua, sesuaikan animasi dengan isi, tujuan, audiens, dan tempat atau lokasi presentasi. Yang ketiga, perhatikan waktu yang disediakan. Penambahan efek animasi akan menambah durasi setiap slide presentasi. Semakin banyak efek yang digunakan akan semakin banyak waktu yang diperlukan. Yang terakhir, apabila efek animasi dilakukan untuk presentasi oral, jangan banyak menambahkan efek sound. Efek sound cenderung memecah konsentrasi audiens antara suara pembicara dengan sound animasi. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa digunakan dalam mengelola sound. Yang pertama, menambahkan audio dari PC. Lalu yang kedua ada merekam audio. Yang ketiga ada mengubah opsi pemutaran. Dan yang terakhir menghapus audio. Selanjutnya ada mengelola movies. Untuk memasukkan file movie, ini dapat dilakukan caranya sama seperti cara memasukkan sound, yaitu dengan terlebih dahulu meletakkan file movie dan file PowerPoint di dalam folder yang sama. Selanjutnya membuat surat otomatis dengan mail merge. Fungsi mail merge pada Microsoft Word sangat membantu pengguna komputer untuk membuat surat edaran dengan jumlah yang banyak tanpa harus mengetik satu persatu surat. Akan tetapi dengan fungsi ini, kita hanya perlu membuat satu template untuk semua surat dan membuat database yang akan dihubungkan dengan template surat. Nah, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat template surat yang akan dibuat surat massal. Yang kedua, klik menu mailings pada menu bar. Selanjutnya, pilih select recipient pada group start mail merge. Yang ketiga, pada pop-up menu, pilih type new list. Yang keempat, selanjutnya akan muncul jendela new address list. Lalu klik customize column untuk menyesuaikan dengan kolom yang dibuat. Kemudian hapus data yang ada pada field name dan sisakan data sesuai dengan kebutuhan, kemudian ganti nama field sesuai dengan data pada surat. Jika menghapus field name, usahakan dari bawah ke atas untuk memudahkan menghapus data. Selanjutnya klik OK dan pilih OK lagi pada jendela new address list, kemudian ada folder di mana database akan disimpan. Lalu beri nama database sesuai keinginan agar nanti ketika mencarinya itu mudah. Langkah selanjutnya buka folder di mana database tersimpan. Nah, database yang tersimpan ini biasanya mempunyai format akses. Selanjutnya isi database sesuai yang diinginkan dan disimpan. Lalu buka lembar kerja Microsoft Word dan klik preview result untuk melihat hasilnya. Dan klik anak panah ke kanan atau kiri pada preview result untuk melihat surat massal dengan nama yang lain. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan ini adalah aplikasi komputer dalam bidang pembelajaran memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara individual atau individual learning. Pemakai komputer atau user dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi. Perkembangan teknologi komputer jaringan atau komputer network atau internet saat ini telah memungkinkan pemakainya melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan dan informasi yang diinginkan. Berbagai bentuk interaksi pembelajaran dapat berlangsung dengan tersedianya medium komputer. Karena kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, kegunaan komputer pun berkembang ke seluruh aspek kehidupan. Tak sebatas bidang elektronik, komputer pun sekarang sangat dibutuhkan pada bidang-bidang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi aplikasi komputer. Apabila ada tutur kata atau tulisan yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.